pukul doa. Menyuruhnya ada hojah tu. Menyuruhnya ada hojah. Hojah dia. Mama, tajak bapa kecil lagi bopi anak tagau. Tajak bapa jamat lagi meneman anak bajau. Tajak bapa polisi lagi musi anak ikau. Tajak bapa ulama lagi timah anak talau. Hojah kan berjauh. Ya, baru mungkin nak makbul doa. Bahkan nak makbul doa kena maksiat yang pada jalan. Tapi Allah menyebut dalam Al-Quran, in udtum udna. Jikalau kamu kembali mengulangi maksiat, berbuat maksiat, kami juga akan mengulangi mengazab kamu. Golong berat aku yang kah. Menyo tetap bergeliman dengan bermacam-macam maksiat. Allah Ta'ala janji akan ulang nasib kita. Habib akan menyampaikan sedikit mau'izah, sedikit pengajaran bagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan oleh kamu, karena sesungguhnya peringatan itu benar-benar bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman sajalah yang bermanfaat dengan pengajaran, yang bermanfaat dengan mau'izah, yang bermanfaat dengan segala macam bentuk peringatan. Dan ayat ini para hadirin merupakan jawaban daripada pertanyaan banyak orang. Karena orang sering bertanya-tanya, kenapa para khatib lalu memberikan mau'izah kepada para hadirin yang sudah hadir di masjid, baik dalam khutbah Jumat, Hari Raya dan segala macam. Semua para khatib sebelum membaca rukun al-khutbah menyampaikan mau'izah. Nah, orang yang tanya para hadirin pengajaran itu pun mau'izah. Sementara orang-orang yang datang ke masjid kan orang baik-baik semua. Menyahanakan paling nak ajak mutji. Kau orang yang ibadat mandu. Justru lagi kan para hadirin. Jadi yang kita sampaikan mau'izah kepada orang yang ke hadir lagi macam. Punya orang duduk dalam kedai kopi, orang duduk pandai jaga. Walaupun kan seharusnya payah tapi pengajaran gurunya, tapi punya orangnya kampung orang pada jual juga. Nah untuk nak melihat pada jaga dadang hai kaum muslimin kaum muslimat nyoro dia baca ayat dan kampung dengan punya ni juga. Menanti dengan orang tempat dan kedai kopi, ayat ceramah turunnya kampung kena jual juga. Padahal seharusnya lagi. Jadi justru lagi orang yang kasada, orang yang masuk dalam ibadah yang perlu diberikan bimbingan dalam kehidupan dan kerja kekalan. Ayo yang tua-tua. Jamun dia kan tamu dengan kubur ada kubur yang kena tidur kan kubur yang dari langai. Awak ini hari ini orang langai. Yang kena tidur kubur dari langai. Kubur dia langai ada tuajak tidur. Cuma sekalian ada juiji. Sambilan tidur me dalau besabai. Oh, pak taku jarum kaki berdua orang tadi. Kubur clear. Jadi kubur yang kena tidur, kubur yang tarik langai itu. Akan tapi para hadirin, cambuk kerbau yang membajak tanah bukan cambuk untuk menyakiti, bukan cambuk untuk penganiayaan, tapi cambuk untuk takdib, untuk biadab, mengatur paturak dari langai. Nak kain saya ni, bahasa kamu ini dia jadi sama langai ni, saya kayak kayu wit dia dia bahasa tu hanya kita ju una ni nyamban unik tu ronyo ada produk mudah dan tua ini beda kan kita yo Indo kadang-kadang pakai produk luar tadi dekat luar dengan apa yang rumah tadi punya kaijak berat pun dah ke ya berarti jepu aja orang bukan salah dia ingat saya menjurui untuk tadi menajib nasihat pengajaran kepada kita yang sudah mau ibadah hadir ke masjid bukan karena kebrutalan kita, kebanderan kita, kan karena tonggang kita yang perlu berhati, akan tetapi untuk membawa kita kepada istiqamah.
istiqamah dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang kita tinggalkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin, perbuatan menyampaikan mau'izah ini adalah merupakan salah satu perbuatan yang amat sangat sukar, payah, banyak kendala-kendala, banyak risiko-risiko, dan banyak pribadi-pribadi yang tersinggung mungkin. Namun demikian tuan dalam mimbar khutbah rojo di sini tidak bermaksud menyinggung, karena kita menyampaikan mau'izah pengajarannya di mana saja bersih lagi urung pegih lampu. Kacau barang kayak cah sama lampu mungkin akan banyak risiko-risiko di situ para hadirin. Menyodat cah berdedrian dia saja kepok pribadi kita ngan cerapai, ngan muruang, ngan musang, ngan budu. Menyodat cah Pak Nurul Tawid kepok pribadi kita dengan bui barangkali, dengan beruang, bubrang dan segala macam. Menangkap para hadirin. Tadab di jam mimbar. Tak baca ayat cuma-cuma kepok pribadi dengan panjuri. Tak baca ayat zina kepok pribadi dengan pelacur, para lelaki hidung belang. Tak baca ayat riba kepok pribadi dengan orang yang suka dengan riba. Tak baca ayat korupsi dan segala macam. Semuanya kepok pribadi itu berapa. Tapi namun demikian para hadirin, kebenaran tetap kita ungkapkan, kebatilan juga tetap kita singkirkan. Dan ini merupakan hal yang amat sukar dan payah, apalagi berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Dia menyampaikan kebenaran kepada pemimpin penguasa yang zalim, kadang-kadang berhadapan dengan penjara, nyawa taruhan, dan ini tidak semua orang mampu melakukannya. Hanya orang-orang yang sudah dicabut urat takutnya yang mampu. Urut yang ada di uratnya, yang berprinsip bahwa yang penting menyampaikan kebenaran kepada siapapun, sama ada itu penguasa atau bukan. Perkara tersingkir, perkara masuk penjara, perkara nyawa taruhan, tidak ada soal. Hendaknya prinsip itu yang mendung. Udah kedua tersingkir, hidup kedua dengan serba kemuratan. Yang penting kita bisa menyampaikan kebenaran daripada hidup mewah. Udah kedua dengan banyak harta, tapi kita harus bersekongkol dengan kebatilan. Kita harus membenarkan segala macam bentuk kebohongan. Lebih tersingkir para hadirin daripada udik yang mewah yang lainnya macam. Para hadirin hafizakumullah, kita di dalam menerima pengajaran ada 3 macam. Boleh kita dalam menerima nasihatnya nale macam. Coba kita kalau dengar yang hadir di sini dia macam kemana? Bunyo dalam macam yang sama, macam yang ketiga. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Turadun Nasihin tentang cerita seorang pemuda sufi namanya Sufyan As-Sauri. Beliau dalam bepergian dalam suatu daerah. Ketika beliau sampai di sebuah tempat, beliau melihat ada seorang tua renta menggali makbarah, gebuh kuburan. Setelah selesai makbarah itu digali, lalu orang tua itu mengambil tongkat, gecok bak kunjung manyet yang na makbarahnya. Na ule manyet yang hana makbarah besar tungkat sama sekali. Getok na hana besar. Ule yang hana besar tungkat, gecok lewat buah bodoh gelapung ke di laut. Kemudian getok bak ule yang lain. Besar tungkat dari telinga kanan tembus ke telinga kiri. Yang tembus tungkat juga diambil oleh orang tua tadi, dilemparkan ke seberang laut. Kemudian ule yang gelap
tembus tongkat hanya di pertengahan, beset tongkat hanya red punyung uneng hanya tembus ke punyung wia. Ule yang kelejo barangkali para hadirin nyo ule yang kedua, menyo ule yang dua benonyan hana ke ule itu para hadirin dan hadirat yang ada di situ. Kemudian ule yang kelejo bicok lewat berlaku kebalu, gerah kebalu keja putih kekebumikan pada tempat semula. Lalu pemuda Sofyan As-Sauri mendekati orang tua itu, bertanya, ya Syekh, putranya apa gerangannya? Lu perhatikan kalau lu negali kuburan, necok tungkat dalam oleh mayit yang nampak kubur, yang hanya besar tungkat, yang besar tungkat, necok nelambung ke belah di laut. Sementara yang hukuman tungkat di pertengahan batu, balut, tanam tempat semula. Apa isyaratnya? Nyoga hai anak muda. Bak tak boleh kata bahwa perumpamaan manusia di dalam menerima nasihat, di dalam menerima mau'izah ada 3 macam. Ule yang pertama anak muda, ule yang hana mempan nasihat, nyan hana buat tak pegah, keji hai anak mudahan, menyubit tak pegah, tak baca ayat, nyan Quran di denak kita baca denak. Hai dengku cadara mendua, baik dengku depan jauh riba, baik dengku riba. Ayat Al-Quran kepada Allah Ta'ala ada cara jauh depan jauh riba pokok Quran mana. Rukikatnya para tinjau ulai yang pertama, barangkali kedua para hadirin yang ada di sini. Sementara ulai yang kedua yang muda yang besar tungkat, inilah perumpamaan orang yang dia rajin mendengar mau'izah, rajin ke masjid, golong truk go pergi kantor di masjid, idengar nasihat, rajin ke majlis pengajian. Tapi setelah dia dengar, kita mengerat punyung unun keluar telinga kiri, hanya berbekas. Nasihat hanya di depan saja. Mendengar pengajian, bak azab kubu, azab neraka. Biasa orang idam itu. Tanya orang agam nasi, ayo kamu kita orang idam dia. Yang klik, roh yang mata, usur tadi. Ingat azab kubu, ingat azab neraka. Terus tu, bak kiri yang masjid, kalau jadi dalam, yang nak tinggal dalam masjid pun. Yang mulai dia ni kata kita silap kau yang baru. Yang kenyantara bahaya. Walau hati kuda kepegang para hadirin para hadirat, ambillah yang bagus, tinggallah yang jelek yang buruk. Dan silap kau ke dia dah jauh ramai surah pegang dia hujung ibadah. Yang yang kedua juga tidak ada. Ulai para hadirin para hadirat di sini. Ulai yang kelih anak mudanya tu ulai yang tua. Yang sedang dia mendengar sedikit mau'izah, sedikit pengajaran, melekat dalam dada, bersangkut dalam ulai. Dia amalkan sampai hayat di kandung badan. Nyo ulai yang muda, anak muda barangkali nyo ulai untuk para hadirin, cedera-cedera lum yang hadir tidak memandung. Para hadirin, para hadirat, hafizahumullah. Sesuai dengan situasi dan kondisi budaya bangsanya sedang dilanda oleh rasa takut. Ia ada kesabah musuh, yang musuhnya tidak dapat kita lihat dengan pandangan mata, tidak dengan mata, yaitu virus corona. Menyuruh golong 15 merota, naya dalam kedukaan, naya dia, kaum muslimat naya dia kedukaan, golong 15 Ramadan merota. Karena ada dengar ceramah para ustaz yang menyampaikan bahwa apabila terjadi Jumat di pertengahan Ramadan akan terjadi dukaan yang amat
sangat dahsyat. Seluruh alam jagat raya akan gelap gulita. Daerah Lutuan jadi daya ya blok yang blok ilmu yang ya blok macam-macam. Tapi dia hanya memposisi itu persiapan. Mampu peringatan lur para hadir hanya poya blok tadi. Hanya poya blok ilmu ibadat menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nyan benda persiapan kita. Jadi di bulan Ramadan kabeh duhan tidak terjadi. Bukan tidak terjadi para hadirin. Belum terjadi dan mungkin akan terjadi. Sebab duhannya, asapnya yang akan menutupi dunia ini ada para hadirin. Bahkan dalam Al-Quran kan, nah surat Ad-Dukhan. Dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan surat asap. Tapi maksud duhan asap dalam Al-Qurannya kan duhan asap umpama gediodet kaya, lagi asap gediodet bro, lagi asap gediodet kok kan benar. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Tunggulah Allah Taala. Lepnya kalau bayar, lep peringat supaya kita siap-siap. Bayar ya kita bayar. Tunggulah. Pada suatu ketika nanti langit akan mendatangkan dukhanin mubin, asap yang amat sangat dahsyat. Tapi asap itu kan asap wujud lagi asap yang kecil kalian tidak tunggai. Measap-asap. Mana asap? Measap-asap. Nyo kali pernah gini kepada orang-orang di masa Rasulullah, urang-urang Yahudi, urang-urang Quraisy ketika menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ajaran Islam, bahkan menantang perang dengan Nabi, berusaha ingin membunuh Nabi, menganiaya seluruh umat Islam. Wajah Nabi ini berdoa, ya Allah, berikan bala kepada mereka-mereka yang enggan mengikuti ajaran-Mu ya Allah, seperti bala yang telah pernah Engkau berikan kepada pengikut-pengikut Nabi Yusuf, yaitu orang Mesir. Maka gebilah ya Allah Ta'ala ke orang Mekah wajahnya kemarau panjang 7 tahun kurang. Aku bayangkan beda tumbuh-tumbuhan mandung kabeh bade mandung. Mak menyokap tujuh tumbuh kabeh bade hana makanan dapat jumpa dah mana tu. Kan asap-asap. Jadi kan mengasap-asap. Dari bengah mentang tepuk hana dapat jumpa tambah bade, asap-asap ada. Jadi punya 7 tahun lebih kemarau sapu hana udek. Payah je ia unta. Ia draw dah dari hana tajam ia mana ia tapi itu. Ia unta payah dia. Kesarapan putra peradin bule unta yang kadul jok lawak ngan darah unta lawak dah agak mengental tut pakai lagi semacam kerupuk mulia. Hanya payah baju. Jadi muasap-asapan sapohnya ho yang muasap tanya libat ngan ikat dana sampai pada ilmu bina si ilmu bina ruput hana lah muasap rupanya kan asap muasap-asap yang syannasa akan meliputi seluruh manusia. Madu-madu kedayo. Madu-madu udah wadanyan para hati. Wadanyan. Kali itu bila Allah Ta'ala. Wadanyan barukan hadza azabun alim. Ini adalah merupakan azab yang amat sangat berat. Baru berkata Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun. Datanglah tokoh-tokoh Quraisy menjumpai Rasul, ya Muhammad, kami mohon kepada kamu agar kamu minta kepada Allah Tuhan kamu supaya Allah menjauhkan azab yang sedang menimpa kami. Ya, ramai-ramai tokoh-tokoh Mbak Nabi makbul doa. Menyuruhnya ada hojah tu. Menyuruhnya ada hojah. Hodnya dia. Mama tajak bapa kecil lagi bopi anak tagau. Tajak bapa jamal lagi meneman anak bajau. Tajak bapa polisi lagi musi anak ikau. Tajak bapa ulama lagi lima anak talau. Hod akan menjawab. Menjawab bahu mungkin anak makbul doa.
Bahkan menambah berdoa kena maksiat yang merajalela. Ulangnya tidak apa Nabi. Nanti kalau Allah sudah menghilangkan azab yang sedang kami derita, Muhammad, inna mu'minun, kami semua akan beriman. Begitu perjanjian. Kamu bendung iman dengan Muhammad. Jauh kali lebih para hadirin kepada ulang-ulang yang udah di masa Nabi jamun. Akankah Allah Ta'ala lebih keritanya umat Nabi uronya? Atau tahun depan ke depan Allah yang lebih tahu. Tapi Allah dalam Al-Quran, in udtum udna, jikalau kamu kembali mengulangi maksiat, berbuat maksiat, kami juga akan mengulangi mengazab kamu. Golong berat aku yang kah menyogetanya tetap bergeliman dengan bermacam-macam maksiat. Allah telah janji akan ulang nazir katanya. Mampu Nabi dukannya oleh Allah Ta'ala kepada kita. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi takut itu para hadirin merupakan salah satu cobaan Allah yang Allah berikan kepada kita hambanya. Maka katakan dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala akan berkata macam cobaan kepada kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan mencoba kamu dengan sedikit daripada rasa takut. Biuk ada rasa yang sedikit daripada rasa takut, rasa lapar, kekurangan daripada harta, kekurangan daripada jiwa, dan juga kekurangan buah-buahan. Dalam ayatnya para hadirin, 50 cobaan yang lebih dari Allah Ta'ala kepada kita, dan menyogotnya amat-amati, menyogotnya pikir-pikir uronya, umal 50-nya kana. Walaupun golong truk ke finish yang paling habis. Kejagalan yang pertama yaitu yang nomor 5 yang diberi Allah Ta'ala, kekurangan daripada buah-buahan. Jelas kejagalan orang. Buah kaya udun atau kalau buah kaya kampung menyebabkan aku tanya yang kamu yang toto baru kenal nanti dajak lang bangka na bawa rumah jange bawa rumah aku yang anak ada berku bawa dajak kena pasti na bawa serahi bawa umiki na bawa kumang na bawa menye uronyo awaknya yang bubuh itu bawa menye bawa rumah ini ada yang berhati bordri yang berhati di sebahagian tempat ilmu boh balik, di sebahagian tempat ilmu boh tapi dia dakap lagi berbuat pisang. Beliau kau dua ini di Samalangan di kampung Putuk ini ada kafe, kampung dia kampung Putuk ini ada kafe kamu. Uronyo, nah tiba apa yang boh dia dakap lagi berbuat pisang, lagi berbuat pisang. Boh muria, kita mau pilih itu selama tsunami pisang itu. Munyo jaman. Nah, buat pisang, lampu pisang, namu pisang, 50 bohmu, boleh kepastikan sabohmu yang ada di mengkau. Kayak peduli Musa. Uronyo, nah, buat pisang mencerita, boleh kepastikan sabohmu yang ada di mengkau. Mandum, virus keropos, tidak lu kulit ke, tidak kau ada lampu lagi. Cuma ada masalah, keropos pisang. Boh pria, hai temu Campli grot, bak timon grot, udang virus, ada masalah. Yang kita khawatirkan takut virus padi itu. Tak pula padi kali jauh, bersih dia kejadian mau pisang. Bisa baik itu dia mau padi, tapi ada padi hanai dalam, ada berhanai dalam. Naudzubillah min dzalik. Dan kita mohon selalu Allah sampai jubi lagi nyan mengenai. Sempat keropos virus padi. Tapi kita lagi masalah Rasulullah jaman. Ya Allah demi ya Allah kamu ni pak
bencana-bencana malapetaka yang tidak sanggup kami tahankan. Itu yang pertama. Kemudian yang keempat, kekurangan jiwa. Artinya banyak yang mati. Mati karena bencana alam. Bermacam-macam bentuk. Anak pihak tak keliwan angin, topan, longsor di tempat orang anak pihak tak kala kenal. Kita yang fikir dia mendengar ke tentu rosa. Dia tahu fikir ke mendengar ke tsunami. Dia berusaha mungkin nantuk Sri Bedro yang penting. Tsunami Aceh pada tahun 2004, 200.000 nyawa melayang. Mati dengan bencana alam, mati dengan konflik senjata. Juga anak payah kalian jauh-jauh Suria, anak payah kalian Palestina, Yaman, anak payah. Kita bayangkan saja kepada tahun 91, konflik senjata bagi dayo di Aceh, kan sidik mati urang ni. Jadi berdua-berdua tajak jalan bandar Aceh Medan. Satu dia kena simpang ke Sabah dan Menggalia Majid. Tajak kedai sampai tengah belang kedai kat Sabah. Tajak kedai kat Sabah. Nyanpik meredup mati urang kerana konflik senjata. Mati dengan penyakit, mati dengan taun sedang kita saksikan para hadirin. Walaupun ada roh kalau dia datang lagi apa pun petrol lebih bagi dia Allah Subhanahu wa taala. Bila dia dah baca sehabis sembahyang imam membaca dia baca Rabbana ya Rabbana a'simna minal bala minat ta'uni wa ghairihi min kulli mardin mushkilah. Min kulli mardin wa corona. Ya Rabbana ba'idna minal bala minat ta'uni wa ghairihi min kulli mardin wa corona. Ya Rabbana sallimna minal bala minat ta'uni wa ghairihi min kulli mardin wa corona. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami daripada bermacam-macam bala ta'un dan bermacam-macam penyakit, dan lebih-lebih lagi ta'un corona. Kata mahlum dengan doa tawasul, ya khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Beri aku ada 5 untuk memadamkan wabak yang menghancurkan. Yang pertama al-Mustafa baginda Nabi Muhammad, al-Murtada Sayyidina Ali, wa banahuma anak keduanya Hasan dan Husain, wal Fatimah dan Fatimah Zahra. Dengan doa tawasul hana masalah. Walaupun sebahagian orang dipegang hanjir ciri, hana ciri pun ciri kita belakang Allah Ta'ala. Jadi yang para hadirin mati dengan penyakit dengan kalian lagi tayo di belahan dunia, di China metumpuk-tumpuk mati orang, di Italia metumpuk-tumpuk mati orang hai tanam, di Inggris, di Amerika metumpuk-tumpuk mati orang hai timpan-timpan dia kata dia metimpan-timpan mati orang. Bagi dia golong roh dan petrol kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekurangan jiwa. Allah telah sangat mudah untuk lupa kita yo. Yang ketiga, para hadirin, kekurangan harta. Kurang harta juga sedang kita alami. Kurang hartanya bisa bermakna dua. Yang pertama, kurang harta karena memang debit harta kita yang mengurang, lapangan kerja usaha kita yang menghasilkan kesempit tu. Ada dua ni jak minta. Pulau dalam suasana lagi jo hana kata umpan di keadaan. Serba salah kita jo. Dengan peraturan yang bermacam-macam. Menyokan orang kita jo taja ugli ikap terimu, taja ukurung ikap le buya, taja ulaut itom le paro tadu lan anggro ipoh le bangsa. Tadu ilmu dia. Nanti saja apa jalan ke daerah kok melanggar PSBB masuk penjara. Oh, melanggar masuk penjara. Yang dalam penjara ibu dobi itu. Kita yang di luar penjara ibu ya dalam penjara kipan ke aturan. Kekurangan harta boleh jadi memang harta kita kadit ke sempit.
Hana tumpah midali rezeki. Murat mari dena bego hana sukut, na bu hana ke, na kelimu hana kelimut. Atau boleh juga kekurangan harta ini bukan kurangnya harta, harta boleh banyak, tapi tidak ada keberkahan dalam harta. Hana berkah li harta. Bây giờ mình cũng thấy kan đồng ô thì thôn tiga đồng thì nalih padi kami ke tarawat perempuan padi berpunca yang dari thonnya itu ke thon tiga uronyo đồng thì thon dua ke finali dengan tarawat intensif dengan bibit unggul merupa padi 12 ton 2 nalih 20 pendon kita menghitung saja tonnya 24 tulak tem tinggal dong tulak dong tinggal tem ada tepu bina yang tabi mana hilang keberkahan dan ini merupakan salah satu pertanda dunia mau digulung oleh Allah. Lah sabab di antara tanda dunia di kiamat berkat rezeki berkat umum ulun cok laju suruh rabbana dicok di malaikat berkat rezeki kita dicok berkat umum oleh malaikat. Itu kekurangan daripada harta yang percobaan dari orang ini. Yang kedua pada hari ini, yaitu daripada rasa lapar, rasa dia dicoba oleh Allah. Kenapa lapar? Makan dia. Karena anak muda banyak. Bahkan anak muda banyak. Karena hajat tidak. Bahkan hajat tidak. Jadi sangat berkaitan dengan yang pertama yang dipegang Allah Taala. Minal khauf karena rasa takut, karena kita hana lewasali untuk beraktivitas di luar rumah, mereka di luar rumah terancam keselamatan jiwa, bahkan bisa mematikan dengan musuh berhati, sehingga hanya dia tidak bidali rezeki. Itu dibantu oleh yang bantu tu, dibantu. Kan tak lebih apa tak ber apa tes pomano yang P3 oleh yang kami rasa lapar kerana anak muda baju pakai anak muda baju hanya tak minta pakai hanya tak minta karena baju kurun 2 bulan itu para hati dilanda oleh ketakutan tu kita virus yaitu virus corona itu dia. Dalam bahasa medis dikatakan corona. Dia yang riwayat ke Allah Taala. Memang perhatian ke Allah Taala itu ibarat yang satu hal yang mutlak. Wakhshawni wa la takhshawun nas. Takutilah kepada aku, jangan takut kepada manusia. Wakhshawni in kuntum iyaya ta'budun. Takutilah aku. Janganlah kalau kamu menyembah aku, yang riwayat kepada Allah. Hana nabi ya kepada yang kan Allah. Tabana kembuh ya karena mati ketika orang mati orangnya karena mati ketika memang kita jadi lawatlah mati tidak ketidak ini tak betul itu para hati. Ia ke Allah dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Nyan hanjut yang dia ke Allah. Akhir nama tak pegah yang betul, tak pegah yang salah. Siapapun orangnya tetap kita akan hadapi. Yang dia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takut kepada selain Allah yang bisa mengancam keselamatan kita, bahkan kadang-kadang bisa menyebabkan kita mati, juga hal yang wajar, pantas kepada hati. Umpama kita ke karuna, mana saban? Ya ke Allah, berdoa ke Allah. Dengan takut yang dijual oleh Allah, tapi juga yang ditambah oleh Allah. Menyoya kepada sesuatu yang membinasakan, dia puji Allah dengan sesuatu yang membinasakan. Dia ada corona, ada puji Allah dengan corona. Dipegah penularan corona para hadis bisa tertular dengan perkumpulan yang hanya jelas. Dia perkumpulan itu jelas Bandung. Karena yang hanya jelas kan? Bandung jelas itu. Yang baik perkumpulan dengan yang hanya jelas. Maka ikut juga bermacam-macam peraturan. Itu jelas Bandung mana masalah ya. Jadi terjawab dengan sesuatu yang bisa tertular. Ya, hal yang wajar karena Allah Taala berkata wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan.
Karena semacam ban katanya. Nyan lun menyolot ya kenan pasti lun kenan karona hana berdahli. Baik aja. Nyan menyolot ya kenan berimu tengah jauh pasti lun dipajuh di timu. Baik aja lu perhati. Yang banyak yang kan Allah. Jadi dia ada siang dengan catatan. Yang pertama kita tetap beriktikad bahwa yang membinasakan kita itu bukan sesuatu yang kita takuti. Nam orang tu yang berdoa ini kan, jut ya berimu, jut ya kebuya, jut ya ke corona. Tapi baik kata-kata itu ku bernyatakan bahwa yang berabih kita yang mati kita jangan ke si corona aja. Karena berlalu hidup ku pegang orang itu, pegang orang itu bahwa coronanya memang fenomena alam. Setiap 100 tahun sekali pasti dah taut yang bermacam-macam bentuk. Kurangnya corona. Hana urusan dengan Allah. Hana urusan dengan siapapun. Hanya karena ini begitu. Memang fenomena alam. Tapi tetap itu beranggapan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, abaikan dia ada itu. Abaikan dia. Ngeliputkan mati dengan virus dia yonder. Kan mati dengan corona. Mati kan dia. Rubah orang di belakang yang boleh tu. Periksa doktor, pitum doktor. Hana virus, hana tak kopi. Tinggal cok tiplai doktor, bahkan mati kata over takut. Lebih dia, maka lebih dia. Para hadirin, hafizakumullah. Apa itu corona? Yo virus corona yang cukup ya katanya orang bodoh para hadirinnya. Yo menyatakan dalam kitab sangat identik dengan namanya taun. Bahkan juga nyebut kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, nah itu juga bab khusus bab taun atau wabak. Kun katanya dengan taun. Taun ijabruk. Dan taunnya merupakan hal yang sangat dia benci dan sangat bahaya. Kita kan sering dalam masyarakat takun urus yang kamu urus akal. Udah ke. Pakan han taun utai rokedi. Pakan han taun sumpom rokedi. Karena takutnya bahaya. Hal yang jauh katanya. Jamun itu dia kamu tahu paling-paling kamu pakai jamun mudah kiri. Campak cacar kamu tahu mati udah mudah jadi jangan kampung ya haipulnya mudah juga sebut haipulnya agak ada uronya perhati payah cid haipulnya tapi baik lagi jangan lebih jangan kampung punya saran lu kawan ya haipulnya uronya payah damang dan darmo yang buat duit berjamaah yang betul 22 saga tahunan ulja al-haq wa zahaqal batil. Yang keempat. Kenapa kemudian? Kenapa tahun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita dalam sebuah hadis yang diriwayat di Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Lam tabahar sayyi'atun fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim. Tidaklah nampak kejahatan di dalam suatu kaum sekali-kali sehingga mereka kerjakan kejahatan itu dengan terang-terangan karena kemaksiatan yang merajalela, zina yang merajalela, riba yang menjamur para hadirin, judi yang terang-terangan, yang hari tak berduli, menjamur kita yang menjudi belut badau itu jabun dia payah saya, gampir badau aja lapor detrian, belau buntut, belau togel, barangkali beliau berdu ini apa saja, sikli ataupun sama langau birin, kadang tidak berdu ada Cina, tuan aku. Banyak minta Cina dia untuk belau buntut. Uronya para hadirin, yang dalam HP, yang mati itu judi online itu macam bentuk. Banyak jalak kerak panah biring macam nak hawa itu pun. Jadi riba yang merajalela hari tak bentuk ni.
kecuali Allah menyebarkan taun kepada mereka dan bermacam-macam penyakit yang belum pernah ada sebelum mereka. Lebih tak ada penyakit yang hanya pernah kepada urut-urut sebelum kedanya. Maka kedanya kalian takut karena orangnya pernah belum terjadi. Yang pun lagi lebih pengaruh takut mudah jadi kamati urut. Tak kena mudah jadi urut tapi bosawa putih. Tapi pisang wak kita hanya boleh damai rumah sakit. Rumah sakit, orang indah dua dan yang tiban dah. Hanya ni bukan jarum gantung. Kalau jemaah tak ada orang ibu jarum gantung. Nyan menyoka berita jarum gantung, aja tak pernah melihat dia kata dengar tak mau dikret ke. Kainan ni lah. Tatak dajak tak tajihid. Dah semana tak pegafan tak kebumikan. Ada efek yang ada orang tu. Ada apa bina? Selesai masalah. Tapi virus corona onyo pegang lewu nak lenyo lekor dulu pegang kopia dia dulu pegang benda ya. Tidak perlu corona ni di mat tidak benar. Tajak kerja tamat jo kedang dia kerja kerja binti je kedang di kedai lah. Alehnya lekor tapi yang pegang lagi nyan tu. Makanya kita cukup je kor kerja. Dan virus tahun corona onyo perahari sudah menghancurkan seluruh lini kehidupan kita. Rela matu segi kehidupan kita. Sosial lingkungan bukan ngentak karonanya walaupun kalau begitu positif kalau dia kalau cuma di sekeliling kita yang ada tapi kalau sosial lingkungan anali jadi mandu-mandu medalih ke corona hai ana ajak kat dia hago cedera lingkar lingat corona ana ajak Pak Jumaat hago corona Hanajak jemaah atau corona ada. Hanajak apa jemaah jatah dia corona. Jauh deh. Hana amai fatwa ubi. Jauh belanja. Hana begah corona. Dumpu itu berarti corona. Hai, hoka apa itu? Oh, duka apa yang APBD? APBA. Tak desa. Corona itu. Lah. Dari ke corona itu belum bilang corona. Tak ada belum yang ada. Uronya ada inyo ada duit di masjid dan buat. Roba di masjid nangon tu yang pansan. Ke bang lupa. Tadi juga dah. Tadi juga dah kira-kira. Payah tampre awak tu bagi lengkap ini. Kamu tahu tu. Padahal gajian pansan nang jadi yang belum baju makanan betul. Ada iwa ke iwa Jawa ke iwa di Malaysia iwa Bandar Aceh tu timpang saya apa bapak mak lom katok timpang tu kagak dia kata mau rumah ele yang tak tembak ele menyolok be lo kajak orang lihat gede na penampungan ke na penampungan karantina karantina ele gede memang dah orang baru kau rumah. Tak ada. Tempat masih bibit yang lagi. Ada anak salam ni. Kita ada salam salaman. Yang damai surah awalnya. Anjur salam jarak jauh dan salam corona. Ada saja pak abang, pak Bure, pak paman, pak Masi, yang musi. Salam tu. Kalau tatanan sosial nampak nyata kepada kalian perlu. Tatanan ekonomi hancur ekonomi. Walau dia proses ada lockdown, dia proses badung wow, dia sempat dia boleh pergi. Oh dah dia, kalau rezeki kita saling keterkaitan ni dia rezeki kita. Tuku awak, tuku batu rezeki orang Mekah ke orang Mekah pun Mekah mana orang dah rezeki orang Mekah ke orang dari Mekah pun dalam bukan ada orang dari bila perhati aku bayangkan bagaimana boleh dari jauh keadaan agama syariat hancur-hancuran para hadirin hancur-hancuran kekli dan ingat kenasib syariat agama kita hana masalah MPW
Aceh, abu-abu ulama-ulama di Aceh memandang berpendiam keras, berani melawan peraturan pusat. Kamu di Aceh, kamu tak khusus. Memang corona itu ada, diberikan oleh Allah, tapi kamu tetap memenuhi masjid, tetap kami beribadah sebagaimana biasa. Menyuai Jawa, sembahyang Jumaat tarawih bulan hana orang yang lanjut ya. Itu terganjal dengan peraturan jaga jarak, tidak boleh kumpul-kumpul. Yang kedua, para hadirin, tatanan pendidikan juga amburadul. Sikulah Arabnya boleh beri. Selanjutnya dalam puasa kegiatan belajar mengajar. Kamu di daya para hadirin kedua boleh ketika kamu kapri. Biasa kamu daya berikan daya pesantren libur 15 Syaban atau 20 Syaban atau 25 Syaban. Tapi nyogoh belum 10 Syaban terpaksa kami meliburkan karena surat edaran dari Kemenak, surat edaran daripada Badan Daya bahwa perintah untuk menjaga jarak jauh dengan virus corona, jaga jarak jauh, dilarang berkumpul-kumpul, ada baiknya para santri dipulangkan saja untuk orang tuanya. Ilmu banjir tempat-tempat. Jadi kamu berkonsultasi dengan pihak kepolisian. Kamu tanya Pak Polisi, kamu kata surat edaran. Memang di luar negeri kamu kalian lagi nyo pakai ban kamu. Nyo dekati Allah. Karena kamu ngecek kepada diri Allah. Kamu ada membawa santri, lalu terjangkit corona, meninggal di antara para santri. Bagaimana kami? Pokoknya Pak Teguh Rode kenang undang-undang kriminal. Kamu kira pembunuh, karena kamu indahkan peraturan. Jadi cok timbulan Pak Teguh, kalau perlu masa libur kamu buang. Udah pegang tawakal, menyokong wali murid dia dah pegang, wali santri dia dah pegang. Kamu tinggal ada teguh tawakal. Yang Allah di berang tahun dah ada yang mati. Kamu tu, nganawatnya pun dah pegang tawakal. Tangan karenanya ditangani oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Udah pegang Pak WHO, tawakal Pak WHO. Ada hidup pun tawakal ini hidup. Jadi kamu nak kejauh di bulan mati kelakor go kena takwo ada jumpa mai macam-macam jumpa ayah macam-macam. Hancuran para hadirin pendidikan. Seluruh segi kehidupan rela rojo. Mungkin untuk para hadirin beda. Macam bertanya-tanya dalam kebanyakan kuliah kita jauh. Kenapa di Indonesia disuruh tutup masjid? Hanya bersampat tempat-tempat ibadah, tapi di luar negara ramai-ramai je orang masjid tengok. Di China ramai-ramai je orang masjid. Yang kafe-kafe China yang ada itu orang gubuk aja aju masjid pulak-pulak jara ulang-ulang bohong ni. Irah hidup irah penuh ada masalah. Dah menjumpa madam kiblat bukan kadam keju. Barangkali dengan virus coronanya Allah telah untuk memberikan taufik dan hidayah kepada mereka agar mereka mau mengakui kebenaran ajaran Islam. Karena kita nyawa-nyawa mendarah daging dengan Islam kadang-kadang lain daging karena bagi di Indonesia dengan di luar negeri. Karena itu kamu mendarah daging dengan Islam cukup mayoritas dari orang Muslim. Yang berbeda oleh Allah Taala. Berpuluh-puluh tahun Allah telah akan demi kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Tapi kita orang abaikan ibadah. Tak pusoh masjid, tak pusoh melaka, tak ramai kedai kopi, tak ramai tempat-tempat hiburan milih Daud. Seolah-olah orang negeri Allah telah hai umat Islam. Cukup kalau lebih keamanan, kenyamanan, ketentraman kepada kamu. Tapi kamu enggan beribadah. Uronyo bah baik kata apa pula masjid. Seolah-olah kadang-kadang lagi yang nak berperang ni. Kadang nak berbeza. Tak karena iwan yang orang bagai. Mudah-mudahan tidak demikian. Dan khususnya di Aceh, mohon Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh umat Islam di mana saja, Allah melindungi kita semua. Dan juga kedua para hadirin, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Menyudah kerinci kita mati kan tak karena takutnya dua macam. Yang pertama azab kepada kafir, azab kepada orang yang berbuat maksiat, rahmat dan syahid kepada orang mukmin yang taat dan yang bertaubat, yang beribadat. Para hadirin, setelah dia berpuasa, dia peluk roh. Ubina dosa-dosa dia menunjukkan pampun, rojo gedo gleh bersih daripada dosa. Lagi wallahi pak mak lagi hijab putih. Dia peluk roh dan puasa yang madu si roh dan Indonesia. Maka sangat pantas dan wajar ketika rojo berhari raya. Dan urang yang pantas berhari raya hari ini adalah urang yang dalam bulan Ramadan kegiatan ibadah, puasa, sembahyang semalam 5 waktu, sembahyang tarawih, bacaan Al-Quran, sembahyang tarawih hari Quran apa guna haji? Jumaat dah berubah beberapa harinya wajib, baik ada cara dia. Ada tanya apa Jumaat? Dalam keadaan normal hari dah meratib, antara bala meratib jo dengan bala tu. Dan perampung materi kan kita meratib mai dah berdoa dengan di pejalan. Anda tahu lah dah kai hidup oleh darun dalam meratib. Jadi dia cium perhari, maka uronyo iblis cukup bayar lagi. Bunuh bunga ong ini. Inna iblisa yasihu fi kulli yaumi aidin. Sesungguh iblis dia nangis sangat amat dahsyat di pagi hari raya. Itu cukup raya iblis cukup. Dengan iblis itu anak buah. Ya sayyidana, wahai bos kami, komandan kami, man aghdabaka? Siapa yang bikin nangis? Apa yang bikin nangis kamu? Maka detik komandan, maka tok taruh komandan bunuh tiba itu apa? Anak tahu di prajurit itu. Cuma yang sedih halu nak ada pura nyok pegang bakak langkah di kadro kedo. Sebelah bulan dia tak goda umat Muhammad. Tak goda umat Islam yang mukmin sebelah bulan ada terlena dengan bermacam-macam maksiat. Nyo si bulan Ramadan di puasa, di ibadat, di sembahyang tarawih. Lagi ampun ba Allah, uronyo ka depan pun desya ya Allah. Nyo dia cukup usah lo ada buah tu. Duma uronyo ka kadro kedo. Nyolon perintah bakah kata-kata madu mana buah lun goda kembali mereka. Ya jakolon ya dari adab yang kalau mampu dosa. Nyo kaya tu. Yo prajurit jin kaya tu roy ipre kita yo. Untuk jago email kita yo. Tandanya marilah kita istiqamah. Istiqamah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beki kita bergelimang dengan maksiat. Jadi mati dengan penyakit yang kita nampak di depan mata. Kemudian juga dia berhalal bil halal. Dia diajak dan pun. Dia bakal penjut. Kau hitam dan menyuai itu. Bakal penjara doa nama taala. Berhalal bil halal untuk jak muadaca. Lagi yang tak biasa madat. Oh ini kerja. Dia yang ada jak pak mak, jak pak ayah. Mak kamu meninggal, ayah kamu meninggal, jak pak bubu. Terus pak bubu baca doa. Doa untuk rahmat kepada mak dan ayah. Biarlah ibadah. Olehnya doa ajak pak kure, ajak yang tua-tua, yang muda-muda ajak pak yang tua-tua, adik jak pak abang. Ada umur jak pak apa, cucu jak pak nek. Manduk ke dia untuk bersilaturahmi, mohon maaf. Beho lain dia kata tu. Itu yang muda-muda, pak cewek dia ingat. Jangan kamu tanya yang muda-muda. Dan terus gede. Berupa dia tak mak darah, ketuk tak pedung. Ada kacang lah di coklat. Di coklat pun tak bang. Beripah, ada lagi keraya kita. Dolo bidang, cara pun ada kacangnya, dia di coklat lagi. Berbagai cabai. Bukti pun tak bang. Dia dah jelok bukan dia. Kemudian keraya, dia kasut. Gara-gara kapal dia. Jadi kena jiran ni tak ada apa kena ni. Ya Pak Ulun Syidin ya Pak Abu Wajah Pak Yang Wajah. Maaf desa. Baik tamah desa. Menyurahkan Nabi ngawin dan Nabi. Berupa cewek dan cowok. Maaf desa, tamah desa. Jadi dosa kepada pambun Allah Subhanahu wa taala berarti janganlah kita mengulangi berbuat dosa. Tobat dari dosa. Berdoa lagi dengan sebuah ungkapan
wa qad yurja lima jarah as-sayfu qur'un wa la qur'a lima jarah al-lisan. Kalau pedang melukai badan, pastikan ada harapan subuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Hanya lagi para hadis lain tidak memaafkan. Maafkanlah atas segala kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jarak dengan bersalam-salaman dan kebiasaan.